Kami baru dapat kabar itu di hari terakhir, 1 hari sebelum kami pulang itu baru ketahuan itu. Pihak kami dapat info dari warga itu bilang, wah kalian sudah ketahuan itu, maksudnya pihak perusahaan intelnya itu udah tahu bahwa ada wartawan narasi yang meliput di sana. Disambut dengan tidak baik. Baru mau masuk gitu, ngerekam gambar langsung dikejar-kejar sama security-nya. Dikejar dari desa Lelilev itu, dikejar sampai ke sampai ke pelabuhan, 2 jam itu dikejar-kejar. Oke, halo Sobat Urban, selamat datang kembali di Urban Profession 101, di mana kita akan ngobrolin tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di perkotaan. Dan hari ini untuk season 1 kita akan fokus di jurnalis, dan episode kali ini kita akan fokus ngomongin bidang-bidang jurnalistik yang investigatif nih. Nah, untuk hari ini aku udah ditemenin sama salah satu jurnalis. Sebenarnya kakak ini bukan jurnalis yang memang fokus di investigasi sih, tapi kakak ini punya beberapa karya jurnalistik investigatif yang cocok banget buat ditonton sama sobat-sobat urban yang demen banget sama karya-karya investigatif. Oke, ini dia udah sama kita Kak Juan Robin. Halo Kak. Halo. Gimana Kak? Boleh perkenalan dulu dong sama sobat urban nih. Kakak namanya siapa dan sekarang tuh sebagai jurnalis di apa sih? Di media mana? Ya, salam kenal, nama aku Juan Robin, jurnalis dari Narasi, yang mana sebetulnya tidak sepenuhnya investigatif ya, karena di Narasi aku juga meliput hard news, meliput feature, in-depth, jadi ya semua isu lah, dihajar lah, palu gada lah gitu istilahnya. Tapi kan kemarin Kak Juan ini abis menang awards juga ya Kak? Itu untuk karya jurnalistik yang investigatif kan? Boleh ceritain untuk dapat award apa, untuk karya apa? Jadi kemarin sih baru menang juga Indonesia Data Journalism Awards 2024 ya, untuk kategori lingkungan berbasis data terbaik ya. Ini diselenggarakan IDJN, Indonesia Data Journalism Network. Untuk liputannya sendiri punya aku berjudul Neraka Hilirisasi Nikel di Teluk Weda. Yaitu kami mencoba untuk meliput langsung lah, melihat bagaimana praktik hilirisasi nikel gitu ya, yang dielulukan Presiden RI ke-7 ya, Presiden Joko Widodo gitu, yang mana ini untuk membangkitkan ekonomi, membangun ekonomi dan lain sebagainya macam, tapi kita melihat sisi lainnya gitu. Bagaimana sih realita di lapangannya, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Ternyata setelah kami telusuri ke lapangan, pencemaran air sungai yaitu, dan pembabatan hutan dan lain sebagainya macam, dampak-dampak dari aktivitas itu, hilirisasi nikel itu ternyata berdampak masif kepada lingkungan dan juga warga. Dan kami itu juga buktikan dengan riset-riset secara langsung gitu, dengan tes air segala macam, biar faktual gitu ya. Jadi kita nggak cuma berandai-andai gitu, pakai data yang tidak bisa dibantahkan lagi. Ya kayak kami tes air, bagaimana membuktikan pencemaran air di Sungai Sagea di Halmahera Tengah itu bagaimana. Ya kami tes, ternyata di atas baku mutu untuk kandungan merkuri dan nikel. Ya singkat cerita sih seperti itu saja sih untuk liputannya. Kami mencoba buat membuktikan apakah penerapan di lapangan itu sesuai dengan aturan dan juga hukum yang ada begitu. Nah itu tuh Sobat Urban ya, sedikit teaser dari apa yang dikerjakan sama jurnalis kalau misalnya membuat sebuah liputan yang investigatif. Tapi sebelum ke sana, kita bakalan ngomongin dulu tentang perjalanan Kak Juan sebagai jurnalis nih. Boleh ceritain nggak Kak, gimana akhirnya bisa sampai ke bidang jurnalistik sekarang ini? Ya jadi memang sebetulnya karena kuliahnya di bidang jurnalistik ya. Kuliah di jurusan jurnalistik UMN gitu ya, Universitas Multimedia Nusantara tahun 2018, lulus 2022. Di tahun terakhir itu magang di Narasi, tahun Juli 2021 ya, itu 6 bulan lah magang di Narasi. Lalu ternyata ditawarin lah untuk full time gitu ya. Ya sampai sekarang, berarti kalau kita hitung udah 3 tahun lebih lah, 3,5 tahun lah udah di Narasi menjadi jurnalis begitu sih untuknya. Nah ini fun fact-nya nih, Kak Juan ini adalah kakak tingkat kita nih ya, satu jurusan, satu universitas gitu. Jadi senior aku nih di sini. Nah, aku mau tanya Kak, kan kalau Narasi ini kan memang media yang terkenal cukup vokal, cukup keras, banyak menanggapi isu-isu yang berbau politik, investigatif, pemerintahan dan lain-lain gitu kan.
kenapa Kak Juan nih memilih magang dan lanjut sekarang sebagai jurnalis di Narasi gitu? Apakah emang Kak Juan ini suka di bidang-bidang yang investigatif, berbau politik, yang vokal-vokal gitu, atau gimana nih Kak? Ya, sebetulnya sih pertama melihatnya itu ini ya, aku melihat Narasi itu saat dulu ya masih kuliah ya gitu ya, pernah diputerin juga sama Pak dosen gitu, membongkar tentang pembakaran halte Sarina dulu kan itu sempat viral juga. Aku melihat wah ini keren juga nih karya investigatifnya gitu. Itu melihat liputan-liputan lainnya gitu, dia itu fleksibel gitu, maksudnya banyak isu-isu seru, menarik, nggak cuma investigatif aja gitu, tapi isu yang unik, isu yang dalam tanda kutip absurd, yang aneh gitu, itu dihajar semua lah sama Narasi. Itu membuat aku ngerasa, wih ini media canggih gitu, ini bisa ngeliput isu-isu yang nggak terpikirkan lah, nggak selamanya investigatif sih, tapi isu-isu yang unik dan beragam itu bisa diangkat. Itu membuat aku kagum ya at the first place. Dan jadi memang targetnya mau coba magang di Narasi, setelah lulus kuliah mau apply Narasi lah, ternyata belum lulus kuliah, habis magang langsung ditawarin full time, jadi ya udah terima aja kan saat itu. Jadi memang melihatnya itu Narasi ini media yang dalam tanda kutip seru lah gitu, bisa bikin berita-berita yang unik-unik, berita yang impactful gitu, nampak tidak ada kepentingan politik tertentu gitu kalau kita membuat sesuatu gitu. Masih independen banget gitu ya medianya. Ya, mungkin bisa dilihat seperti itu, dan memang ada kepentingan tentu. Kepentingannya ya untuk publik gitu ya tentunya ya. Tapi kepentingan politik tertentu yang ngatur-ngatur segala macam ya, nah aku sih belum menemukan itu saat itu ya. Begitu sih mungkin. Iya, emang bener sih. Kita juga saat ini di universitas kami itu memang sering juga diputerin karya jurnalistik dari berbagai media. Salah satunya Narasi itu memang beberapa kali diputerin sebagai contoh karya jurnalistik yang baik gitu. Nah, fun fact-nya lagi, UTS kita itu di salah satu matkul namanya In-Depth and Investigative Reporting, itu kita menganalisis salah satu karya jurnalistik dari Narasi yang di-hostin sama Kak Juan juga. Itu Kak Juan juga bukan tuh yang bikin Greenwashing. Greenwashing, bener. Itu dosennya kan Pak Ingki ngomong ke Kak Juan apa enggak? Enggak sih. Enggak. Kok tahu Kak kita idein greenwashing? Ya kalau ngomongin yang aku on cam ya greenwashing pasti. Oh itu Kak Juan yang bikin juga? Itu aku bantu-bantu aja sih sebetulnya. Itu memang salah satu produser Narasi yang memang menggarapnya, turun langsung ke lapangan, menanam chip ya, AirTag ya gitu, taruh di tongkang kayu sampai dibawa ke Cina segala macam. Itu dia. Aku sih bantu-bantu on cam, juga bantu menghubungi pihak perusahaan gitu, yang wawancarai via telepon lah gitu, direktur perusahaan dan lain sebagainya macam itu. Aku sih bantu di bagian itu ya untuk ini. Jadi tapi tetap mau nggak mau harus memahami keseluruhan isunya juga sih. Tapi untuk terjun langsung ke lapangan ada timnya lagi gitu. Oke. Ini kan sebenarnya konten ini tuh mau berfokus buat ngasih tahu informasi ke sobat urban, seperti apa sih bidang kerja di jurnalistik, khususnya kalau di episode ini jurnalis investigatif gitulah. Nah, ada 2 konten dari Kak Juan nih yang mau aku bahas. Yang pertama yang tentang greenwashing itu, yang kedua yang tentang neraka hilirisasi nikel. Mungkin kita satu-satu kali ya, biar langsung bahas kerjanya ngapain aja gitu. Pas di greenwashing itu gimana Kak prosesnya? Itu kan datanya kompleks banget, bahkan sampai yang aku amazed banget itu yang nge-track itu loh, nge-track keuangannya, terafiliasi sama apa, terus bisa dapat dokumen dari KLHK. Itu gimana Kak prosesnya? Ya, tapi ini disclaimer ya bahwa bukan aku yang melakukan kerja jurnalistik full dari awalnya. Itu tadi yang aku sebut, aku membantu on cam dan menghubungi pihak perusahaan. Tapi untuk core data dan lain sebagainya macam itu dari produserku Mas Akwam itu yang melakukan, sama Mas Febri turun langsung ke lapangan itu. Tapi kalau aku dengar cerita dari mereka sih memang data-data perusahaan itu memang didapatkan sumbernya open source gitu. Jadi yang memang kerja-kerja jurnalistik dilakukan oleh tim Buka Mata itu adalah memanfaatkan sumber-sumber data open source, sumber data terbuka yang memang bisa diakses publik gitu. Kayak data perusahaan gitu segala macam itu memang si Mas Akwam itu ya yang memang mencoba untuk nge-track dan lain sebagainya macam, dicari tahu itu seluk-beluk siapa yang punya perusahaan ini itu dan mencoba korelasi itu. Dan ini kalau tidak salah memang ada kolaborasi juga sih dengan salah satu NGO, yang mana juga NGO ini udah punya analisisnya sendiri, tapi Narasi melanjutkan analisis lebih dalam lagi gitu. Jadi setahu aku sih gitu yang diceritakan ya.
dari sumber-sumber data perusahaan yang memang sudah terdaftar gitu ya di kementerian terkait gitu. Lalu dianalisis, ditelusuri, walaupun banyak itu dokumennya tapi tetap bisa gitu. Lalu juga untuk di lapangan ya seperti yang ada di liputan itu menanam chip gitu ya, ditaruh di di kayu ya, sampai dibawa ke Futong Express kalau nggak salah, itu dibawa ke Cina itu ya, di track lah. Jadi memang yang dilakukan itu adalah mencoba untuk menyajikan data konkret, data faktual yang memang sulit untuk dibantahkan lagi, begitu. Jadi kurang lebih sih begitu ya, mengulik-ngulik data-data sumber terbuka sebetulnya gitu, yang memang ada gitu di publik itu untuk data perusahaan. Dan kita cari juga direkturnya siapa gitu kan. Nah, itu setelahnya entah bagaimana itu dari si produserku, dia mungkin udah levelnya tingkat dewa gitu ya untuk penelusuran ini ya. Jadi ketahuan lah gitu direkturnya siapa, dapat kontaknya juga. Ya aku bantu hubungi lah beberapa segala macam, kayak salah satu yang aku hubungi itu aku lupa nama perusahaannya, nanti bisa di cross check itu. Dia awalnya aku tanya, "Bapak pernah ini ya, Bapak menjabat sebagai direktur ini ya di perusahaan ini?" Dia awalnya nggak mengaku gitu. Itu setelah aku utarakan, tapi di dokumen ini segala macam nama Bapak tercantum di sana gitu. Itu baru dia mengaku gitu. Oh iya, udah ya pernah itu, tapi udah nggak lagi gitu udah ya? nggak lagi. Itu salah satunya itu. Jadi yang uniknya gitu di sana. Jadi kita harus mengumpulkan data-data faktual gitu agar kalau ada yang pihak membantah, kita tinggal sajikan aja data yang kita temukan gitu kan. Ternyata kalau dia akhirnya berubah jawaban, berarti ada something fishy lah yang mencurigakan. Sesuatu yang ditutup-tutupin Di sana, ya. iya. Keren banget ya, gila. Sampai nanam chip, udah kayak FBI kan? Ya itulah itu. Keren banget. Ya, itu butuh keberanian pastinya. Berapa lama Kak itu pengumpulan data sampai tayang? Oh, itu jujur aku kurang tahu, bisa berbulan-bulan mungkin ya. Tapi kalau overall tim Buka Mata itu yang aku tahu ya, itu timnya itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Jadi ya, tapi maksudnya berbulan-bulan juga nggak cuma fokus di itu aja gitu. Kan mau nggak mau butuh menunggu juga ya, kayak konfirmasi dari ABCD. Ya mau nggak mau tetap digarap dengan liputan lain juga lah itu. Jadi ABCD EFG gitu liputannya itu digarap di waktu yang bersamaan gitu. Jadi bisa berbulan-bulan lah setahu aku ya kemarin. Berapa orang tuh kayak yang kerja? Satu tim tuh berarti? Ya satu tim, aku kan bantunya minor ya. Bantuan aku itu kan on cam dan menghubungi perusahaan. Tapi untuk tim investigatif itu yang dominan satu orang itu yang menelusuri langsung, satu campers di lapangan, dan aku bantu-bantu dikit lah. Yang berarti kurang lebih 3 orang aja itu buat yang ini ya kemarin. Oh 3 orang doang itu Ya, ya? yang greenwashing 3 orang. Kalau nggak salah 3 orang kemarin. 3 orang aja datanya spesifik itu ya. Nah, Ya. kalau misalnya kita pindah ke neraka hilirisasi nikel, ini kayaknya Kajuan lebih banyak nih di sini ya, kontribusinya. Itu Kajuan ngapain aja di situ? Job desk-nya sebagai apa? Ya, jadi memang ini itu sebetulnya aku kenapa meliput ini ya sebetulnya itu kan karena ada beasiswa liputan sebetulnya. Ada fellowship dari Indonesia Data Journalism Network, IDJN. Oke. Itu ada fellowship. Aku daftar lah, dan salah satu topiknya itu adalah mengawal transisi energi gitu kan. Apakah ada yang kurang tepat dilaksanakan untuk transisi energi? Ya udah aku coba telusurin, baca-baca berita. Ternyata ada tuh salah satu di perlawanan warga di Desa Sagia, di Kampung Sagia, Halmahera Tengah. Mereka melawan aktivitas nikel, dan setelah ditelusuri lagi ternyata ini buat proyek strategis nasional gitu, nikel ini. Dan kan kita tahu ya nikel itu untuk produksi baterai di mobil listrik gitu ya. Jadi ya kita melihat ada ironisme di sana, bahwa mobil-mobil listrik yang kita pakai di kota-kota besar di Indonesia maupun mungkin di Cina gitu, di kota-kota metropolitan di Eropa dan juga Asia gitu ya, ternyata itu dalam tanda kutip ada darah lah gitu ya. Mereka itu menyebutnya bloody nickel lah. Nikel ini kutukan gitu. Jadi ada hal yang tidak tepat dilaksanakan di lapangan. Nah gitu. Ya sudah, untuk peran aku sendiri, kami meliput langsung ke lapangan. Aku meliput langsung, reporter langsung ke lapangan ya, bersama dengan satu campers gitu ya. Itu kami turun langsung berdua di lapangan. Berdua doang tuh ya di situ? Ya, tapi di Jakarta itu kami juga ada, aku bareng salah satu desainer grafisku, dia juga bantu olah grafis, analisis data segala macem gitu.
untuk kita visualisasikan gitu. Karena di fellowship ini kami harus meliput sesuatu berbasis data. Jadi kami mencoba untuk belajar tentang data, data jurnalisme gitu ya. Tidak lupa karena kami masih pemula juga gitu dalam tanda kutip untuk pengolahan data, kami berkolaborasi lah dengan Greenpeace gitu. Kami belajar data bareng dari mereka, bagaimana mereka mengolah data dari citra satelit, bagaimana melihat luasan hutan yang dideforestasi untuk nikel doang di Halmahera Tengah dan juga ya data-data terkait lah data konsesi nikel di Halmahera Tengah gitu-gitu kami belajar dan kami olah bareng gitu jadi ya aku desainer grafisku dan juga tim dari Greenpeace kita kolaborasi bareng gitu jadi ya kurang lebih itu ya untuk job desk di lapangannya sih. Berapa lama tuh Kak produksinya? Kalau kita hitung itu sudah fellowship dari bulan Mei, tayangnya itu kan September gitu ya tapi itu cukup panjang kurang lebih berarti 4 bulan. 4 bulan ya? Iya, tapi kan itu proyeknya itu kenapa bisa panjang karena butuh persiapan matang ya. Kita fellowship dulu itu pelatihan lah di IDJN itu beberapa hari, lalu kita riset dulu beberapa waktu gitu ya, seminggu 2 minggu, baru akhirnya kan jalan ke lapangan itu. Kami kumpulin lah resource yang ada kayak kita kenalan dulu sama orang-orang di lapangan gitu, warga-warga lokal. Kita janjian dulu, ini kami mau minta ditemenin nih. Kita matengin dulu lah rencananya, karena kan kesana kan pasti mahal gitu. Jadi nggak mungkin dong kita udah kesana ada yang ketinggalan materi apa, balik lagi ke sana nggak mungkin mahal lah pasti kan. Jadi kita siapkan lah yang sekali jalan kita bisa cover semuanya gitu. Sumber daya di lapangan gitu, warga-warga lokal, fixer di lapangan itu bagaimana gitu. Jadi kurang lebih bisa makan waktu lama. Kenapa lama? Di lapangan itu sih kami sebetulnya rencana itu 10 hari. Cuman akhirnya extend gitu. 4 hari atau 5 hari gitu. Karena nggak bisa pulang itu ya? Nggak bisa pulang. Karena kita menyaksikan langsung dampak aktivitas nikel di sana, salah satunya adalah banjir bandang di sana. Banjir besar itu sampai 2 meter lebih gitu di Teluk Weda. Jadi satu-satunya jalan kita mau lewat nggak bisa pulang. Jadi extend 5 hari, biaya bengkak juga. Jadi ya liputan kami sih jadi makin lengkap gitu ya. Maksudnya kami menangkap langsung realitanya gitu. Dampaknya kami rasakan langsung. Wah ini nggak bisa pulang, kesel juga lah gitu kan. Akhirnya harus muterin Halmahera Timur itu 15 jam itu pulangnya. Karena nggak bisa lewat jalan utama kan. Dia tuh banjirnya sampai semingguan lah gitu. Ya nggak mungkin kan kita nungguin terus di sana gitu. Ya udah kami mau mengganti rute pulangnya lewat Halmahera Timur itu muterin 15 jam itu sampai subuh gitu dari sore sampai subuh gitu. Ya udah makan waktu di sana lama, pulang lagi kita harus riset lagi, kolaborasi dengan Greenpeace kami minta datanya ke mereka, kami cek datanya, kami pelajarin bareng. Oh udah cocok nih, kalau ada yang kurang kami minta data lagi ke mereka, kami analisis bareng lagi dan belajar bareng lah gitu istilahnya. Akhirnya ya udah kami masuk ke proses bikin naskah, editing, butuh waktu juga berminggu-minggu gitu ya. Ya baru akhirnya tayang di awal September itu kemarin. Tapi itulah kalau makanya di jurnalistik itu ada istilah yang namanya bad news is good news ya Kak. Makanya pas aku nonton tuh, wah hoki banget nih lagi liputan investigatif pas banget. Abis hari kedua tiba-tiba sungainya dari jernih langsung jadi butek. Abis itu berapa lama tiba-tiba banjir bandang gitu ya. Itu pas waktu di sana tinggal di mana Kak? Nah itu kami itu tadi ya, kenapa kami habis beres fellowship itu nggak langsung liputan, karena kami menyiapkan dulu resource-nya ada. Kayak tadi, kami komunikasi dengan warga, dia kan ada koalisi Save Sagia juga ya, di desa Sagia itu. Kami ngobrol, enaknya gimana ya, akomodasi bisa di mana kira-kira, oh ada rekomendasi tempat penginapan gitu segala macam. Di desanya lah gitu penginapan, 10 hari nginep lah di sana kan. Dapat, lalu karena harus extend banjir bandang kami udah keburu check out gitu kan, ya udah jadi akhirnya nginepnya di rumah warga lah gitu, di rumah fixer kami gitu ya. Jadi ya memang kurang lebih gitu lah, kami memanfaatkan resource yang ada, mencoba untuk berkolaborasi nggak cuman tadi ya dengan Greenpeace tapi berkolaborasi dengan warga sipil juga gitu. Jadi kami merasa warga sipil itu adalah stakeholder yang kuat juga gitu. Mereka yang punya suara, mereka memperjuangkan lingkungan, jadi kami melibatkan mereka banget lah gitu dalam liputan ini begitu. Kalau misalnya aku nih kan saat ini lagi mempelajari salah satu mata kuliah juga yang tadi aku sempat sebut yang UTS-nya analisis hasil karya kajuan itu. Itu di in-depth investigative reporting nama mata kuliahnya. Itu kan
Menurut aku itu salah satu mata kuliah yang paling susah. Kayak aku nggak bisa bayangin gimana rasanya investigatif 4 bulan, karena aku aja ini persiapan berapa ya kita? 1 bulan, 2 bulannya rasanya kayak udah mau pecah, malah susah banget. Dan menurut aku yang paling susah dari liputan investigatif adalah satu, pengumpulan data, yang kedua adalah approach narasumber, nyari narasumber yang relevan, terus harus banyak yang berkaitan. Itu gimana prosesnya Kak? Apakah dikerjain dulu di sini, apa di sana baru nyari warga segala macam gitu? Oke, jadi karena kami takut ya kalau misalkan turun langsung tanpa persiapan itu takutnya zonk itu. Jadi kami riset dulu kayak tadi yang sudah aku sampaikan, kami kumpulin resource warga sipil, kami berjejaring dengan koalisi Save Sagia yang memang berjuang di sana ya untuk lingkungan mereka, memperjuangkan lingkungan yang tercemar, air sungai yang tercemar, lingkungan yang udaranya tidak sehat lagi, banyak debu, polusi, karena kan di sana itu kan di salah satu desa tetangganya itu kan ada desa Lelilef itu kantor IWIP itu ya, perusahaan Indonesia Weda Bay Industrial Park itu berdiri di sana. Jadi memang em, mobil-mobil proyek itu lewat sana semua, jalanan hancur gitu ya. Debunya itu parah banget di sana. Jadi ya kami berjejaring dulu dengan warga sipil, kami tanya-tanya yang bisa diwawancara narasumber ada di sana gitu. Oh ya ada, nanti bisa diarahkan gitu ya, segala macam di lapangan aja. Tapi kami pastikan aman lah buat narasumber. Itu satu. Pokoknya mencari narasumber yang memang sangat potensial dan bisa membantu kita di lapangan. Dan itu gimana caranya ya, riset-riset. Ini narasumber sering nggak diwawancara di media-media, mereka sering bersuara nggak gitu. Oh kalau emang sering berarti dia sudah terbiasa lah untuk berkolaborasi dengan media gitu kan. Lalu ya kami berjejaring juga dengan NGO yang pernah turun langsung ke lapangan. Itu ada Trend Asia gitu ya. Mereka kasih rekomendasi akomodasinya, transportasi gitu segala macam. Oh bisa nih, kami ada kenalan warga sipil langsung yang biasa bawa-bawa NGO dan media buat liputan ke sana gitu ya. Itu teman-teman Trend Asia itu membantu kami di sana juga. Jadi kami riset lah persiapan dari akomodasi, data yang dibutuhkan di lapangan itu kami cari di Jakarta dulu. Setelah udah firm, udah kami tentukan jadwal berangkat, jadwal menginap, booking udah langsung jalan gitu. Untuk persiapannya sih begitu ya untuk ini. Kalau untuk liputan saat ini, sampai saat ini udah pernah kemana aja Kak? Paling jauh itu salah satu yang paling jauh ya di Halmahera Tengah itu. Tapi kalau lebih jauh lagi Papua Barat itu pernah. Itu buat skripsi itu pas itu. In-depth juga sih itu kan ya. Mungkin bisa dibilang investigatif tapi ya lebih ke in-depth sebetulnya. Ya, itu di Papua Barat. Lalu di mana lagi ya, Bali pernah, Solo juga pernah meliput menelusuri perdagangan daging anjing itu juga pernah. Sulawesi Utara pernah juga meliput soal kuliner ekstrim gitu ya di Pasar Tomohon gitu juga sempat juga. Berbagai macam sih sebetulnya. Emang suka, passion, apa hobi apa gimana Kak in-depth dan investigatif ini? Ya sebetulnya nggak passion juga ya. Maksudnya kayak ini ada peluang. Kayak misalnya beberapa liputan investigatif kan pasti mahal ya liput investigasi gitu. Jadi terkadang aku melihat ada peluang kayak fellowship tadi itu beasiswa liputan. Wah topiknya ini menarik nih buat kita bahas gitu ya. Maksudnya kita telusuri. Wah ini menarik ya udah aku cari-cari aja gitu isu yang memang relevan dan bisa impactful lah di sana. Yang isu yang bisa membawa perubahan lah gitu. Jadi ya sebetulnya nggak semata-mata passion aja, tapi melihat peluang di sana bagaimana kita bisa berdampak ya udah kita gas ambil peluang itu sih. Biasanya begitu. Oh itu ya teman-teman, mungkin Sobat Urban yang mulai dari tadi ngedengerin, wah kayaknya menarik nih, investigatif nih, demen nih, dari dulu demen nontonin Detektif Conan gitu ya, pengen kerjaan yang menjorok-jorok ke situ, mulai menarik kan, bisa jalan-jalan juga, dibayarin juga, bisa dapat penghargaan dan lain-lain. Nah tapi supaya balance, kalau misalnya kesulitannya dalam investigatif ini apa Kak? Kesulitannya berbagai macam ya. Ada 2 poin yang aku ingin highlight. Satu, riset ya. Kenapa riset penting? Karena sekarang itu memang kita bisa membuat investigasi yang berdasarkan pernyataan orang-orang aja. Misalkan kayak liputan aku ke Halmahera Tengah itu bisa aja aku cuman wawancara warga A, B, C, D, E, F, G, menjawab keluhan-keluhan mereka doang, mendata keluhan-keluhan mereka, kemarahan mereka segala macam. Tapi kalau kita cuman ambil angle itu doang, itu nggak terlalu
kuat. Maksudnya itu bisa saja dibantah oleh pihak perusahaan. Yang tadi PT IWIP itu bisa saja membantah, kami tidak melakukan pencemaran kok dan lain sebagainya macam di sana. Kami melakukan tes air di sana dan hasilnya itu di bawah baku mutu. Mereka bilangnya gitu ke kami itu kemarin. Bisa aja aku nggak, bisa aja kita cuman gitu doang tapi kan jadi nggak kuat gitu. Maksudnya bisa dibantah pihak-pihak yang berpolemik lah gitu. Tapi kenapa aku bilang riset itu menjadi challenging? Ya kami mencoba untuk menghadirkan data-data yang akurat dan juga kuat gitu. Kayak di Halmahera Tengah itu kami mencoba untuk melakukan tes air langsung gitu di Sungai Sagea, membuktikan warga-warga itu marah-marahnya itu adalah iya di hulu sungai itu ada pencemaran, ada aktivitas nikel tambang. Itu membuat air sungai itu jadi kecoklatan. Tapi kalau kita cuma wawancara warga doang gitu, nggak tes air, perusahaan akan mengklaim ya itu kan karena hujan ekstrim gitu. Dan itu betul, kami konfirmasi ke perusahaan yang dijawab itu jawabannya. Tapi ya udah kami nggak mau, kami harus ingin bisa membantah perusahaan dengan konkret gitu. Ya udah, kami harus coba untuk membuktikan secara faktual. Kami tes air langsung, kami berkolaborasi dengan dosen Unhair, Pak Aris namanya. Kami tes air langsung bareng gitu ya dengan mereka. Lalu kami kirim sampel itu ke lab BDP IPB dan betul saja hasilnya di atas baku mutu. Kandungan merkuri 5 dari 7 titik itu di atas baku mutu, sedangkan kandungan nikelnya itu 3 dari 7 titik di atas baku mutu. Kita tahu kan kandungan merkuri itu terkait erat dengan aktivitas tambang nikel. Run-off-nya itu bisa menyebabkan pencemaran lah gitu. Bisa masuk ke dari tanah itu bisa masuk ke sungai dan mencemari. Sedangkan air sungai ini adalah sumber penghidupan warga. Mereka mandi di sana, main di sana, minum air di sana, cuci baju di sana. Buat mandi juga ambil dari sana. Bagaimana kalau tercemar gitu? Dan itu baru kami ambil tes sampel itu saat airnya itu belum kecoklatan warnanya. Airnya masih agak jernih, tapi itu udah agak keruh juga. Dan warnanya aja udah begitu. Dan pas kami ambil tes sampel air, itu ada warga yang ngambil air juga itu buat minum. Jadi ya kita bisa melihat, wah berarti warga ini meminum air yang tercemar gitu. Merkuri yang terlalu banyak di dalam tubuh kan bisa berdampak buruk kepada organ-organ dalam tubuh. Jadi ya itu lah challenge-nya di sana. Pusing banget gitu untuk pencarian data dan riset itu. Dan risiko juga ya. Pak dosen ini sudah wanti-wanti ke kami. Kita nanti sampai ke, aku kan flight-nya itu dari Jakarta, turun di Ternate. Dari Ternate itu kita harus nyebrang naik ferry juga itu ke Halmahera dari Pulau Ternate. Itu kami harus dijemput gitu, pakai mobil. Karena kami bawa alat tes lab segala macam, tes airnya itu banyak gitu, buat ambil sampelnya. Barang gede-gede, kami harus menghindari kecurigaan. Karena kalau sampai pelabuhan kita udah bawa gitu-gitu pasti nanti bakal dilaporkan ke perusahaan gitu. Nanti intel-intelnya akan melaporkan gitu lah. Jadi kami udah turun dari pokoknya kami dari Ternate sampai Ternate ketemu Pak dosen juga, dosennya kan dari Ternate juga. Ya udah langsung loading barang ke mobil dari tempatnya dia. Kami langsung masuk ke mobil, udah langsung nyebrang aja gitu dari Ternate menuju ke Halmahera Tengah, turun di pelabuhan Sovivi. Dari Sovivi langsung gas aja terus ke desa Sagia untuk kami inilah tinggalnya di sana kan. Jadi kami menghindari kecurigaan itu. Otomatis ongkosnya membengkak tentu ya karena mobilnya harus jemput nyebrang pulau dulu ke Ternate, nyebrang lagi ke Sovivi gitu kan. Buat ke Sagia 5 jam perjalanan lagi kan mahal gitu. Dan betul saja itu membuat kami agak sulit ke track. Kami baru dapat kabar itu di hari terakhir, 1 hari sebelum kami pulang itu baru ketahuan itu. Kami dapat info dari warga itu bilang, wah kalian sudah ketahuan itu, maksudnya pihak perusahaan intelnya itu udah tahu bahwa ada wartawan narasi yang meliput di sana. Itu untungnya baru hari terakhir. Bagaimana kalau hari pertama itu udah ketahuan, wah itu kan lebih berabe. Kenapa begitu? Karena kami dapat cerita juga, salah satu media itu wartawan yang datang, dia pernah juga datang ke perusahaan gitu ya. Dia mau minta keterangan dari perusahaan, disambut dengan tidak baik. Baru mau masuk gitu, ngerekam gambar langsung dikejar-kejar sama security-nya. Dikejar dari desa Lelilev itu, dikejar sampai ke sampai ke pelabuhan 2 jam itu dikejar-kejar pakai mobil. Jadi kami kan ada wanti-wanti gitu juga ya, faktor keselamatan. Jadi ya kami dari awal mencoba untuk tidak bisa ke track lah gitu kan. Itu challenge untuk terkait pencarian datanya. Dan
Yang kedua itu soal faktor keselamatan, yaitu tadi mengelaborasikan soal buat cari datanya itu susah gitu ya, riset-riset susah. Ditambah lagi harus kolaborasi dengan Greenpeace, kami lihat angka-angka pusing ya, banyak ya angka tentu kan, loss konsesi dan lain sebagainya macam. Gimana menarasikan itu biar publik itu aware bahwa ini angka yang masif, angka yang penting untuk disampaikan itu. Karena kan banyak yang kalau ngelihat angka doang kan nggak menarik gitu ya, tapi kita harus bisa visualisasikan. Itu challenge-nya di sana. Dan faktor keamanan tadi sih. Pulang dari sana, kami baru coba hubungin perusahaan itu ya pas udah di Jakarta aja. Kayak tadi kan ada salah satu wartawan mau minta klarifikasi ke pihak perusahaan, datang langsung kan dikejar-kejar itu. Ya udah kami di Jakarta aja lah, baru telepon gitu kan. Ya udah ditelepon, sempat dimarah-marahin juga gitu kan sama pihak perusahaan, cuman ya sudahlah gitu kan. Yang penting kan kami cover both side. Itu jadi faktor risiko keselamatan itu juga penting sih untuk diperhatikan gitu. Wow, Gitu lah. serem ya. Seram dan keren banget. Kayak aku barusan denger ceritanya ngebayanginnya kayak scene-scene di film-film gitu deh jadinya. Ya, cuman ya itu kan bayangannya aja. Tapi kalau di lapangan kan karena kami aman-aman aja, jadi untungnya aman gitu. Baru ketahuan di hari terakhir itu berdasarkan info dari warga, ya sudah. Akhirnya aman aja, nggak ada kendala berarti sih selama di Tapi waktu lapangan. hari terakhir itu langsung buru-buru pulang apa enggak, apa santai? Enggak sih, itu aku baru dapat infonya. Aku baru dapat info ketahuannya itu pas udah di Jakarta. Baru kemarin berapa minggu lalu aku ketemu sama warga sipil itu yang dari Sagia itu, ketemu di Jakarta kan, dia lagi main ke sini. Kita ngobrol, ngopi. Barulah dia cerita, wah hari terakhir itu udah ketahuan gitu bahwa kami ada di Teluk Weda saat itu. Baru taunya saat itu. Jadi oh ya sudahlah, yang penting selamat aja sekarang, udah aman. Gitu. Ya. Terus bagaimana Kak dampaknya dari karya jurnalistik itu kan hebat banget lah, menurut aku itu keren banget. Hasilnya pas aku nonton juga, wah gila ini keren banget sih. Salah satu karya jurnalistik yang menurut aku keren banget. Salah duanya ya greenwashingnya aku waktu nonton, wah gila gimana cara ngumpulin data kayak begini ya gitu. Oke. Gimana Kak dampaknya video itu? Dampak langsungnya sih, kemarin kan aku juga sempat ketemu ya sama warga Sagia langsung di Jakarta gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi. Dia juga cerita, aku tanya tuh, ada dampaknya nggak sih liputan kami di sana gitu. Dia juga cerita gitu bahwa ya ternyata setelah liputan itu tayang, viral itu di sini kan, di sana. Dan perusahaan itu makin tertutup, makin ketat penjagaan segala macam gitu. Ya, jadi ya mereka mungkin was-was atau bagaimana, jadi di sana itu penjagaannya semakin semakin diwanti-wanti lah. Wartawan mau meliput mungkin akan semakin dibatasi atau sebagai macam mungkin ya. Tapi berdasarkan penuturan dari beliau gitu bahwa ya perusahaan menjadi aware akan hal tersebut. Jadi kalau ada mau yang liput mungkin akan lebih ketat lah gitu. Ini ya itu. Tapi ya ini liputan ini juga jadi corong warga juga. Warga-warga mendiskusikan, ngobrolin soal isu ini. Ini kan terangkat ke nasional juga ya. Karena terkadang isu-isu lokal gitu ya, itu sulit, tidak banyak diangkat ke nasional. Tapi kalau narasi angkat kan salah satu media nasional dan lumayan ramai juga. Kemarin aku cek udah 500.000 yang nonton. Jadi ya jadi atensi ya lah seharusnya ya. Karena ini proyek strategis nasional juga gitu. Proyek negara dijaga oleh aparat dengan besar-besaran, ada dugaan penyalahgunaan, dugaan kesewenangan juga di sana, pencemaran ya dalam tanda kutip di sana. Jadi ya ini harusnya menjadi atensi sampai ke pusat sih begitu. Aku mau nanya nih sekarang, opini dari Kak Juan. Kan saat ini memang lagi marak nih isu, banyak pro kontra perdebatan tentang proyek strategis Nasional. Proyek strategis nasional itu, bahwa perdebatannya adalah pembangunan yang akan berdampak sama masyarakat adat. Ini kan salah satunya kan, masyarakat yang ada di Sagea Ya. itu kan terdampak sama adanya pembangunan nikel, aktivitas pabrik nikel dan lain-lain. Itu kalau menurut Kak Juan gimana? Ya sebetulnya proyek kita paham ya bahwa proyek-proyek macam hilirisasi nikel gitu akan membawa benefit ekonomi yang sangat besar gitu. Kita tidak lagi kita tidak lagi menjual barang Bahan mentah baku, lagi ke luar negeri, mengekspor barang mentah lagi, tapi kita mengolahnya dulu gitu kan di dalam negeri, baru
diekspor itu. Otomatis pendapatan akan semakin besar. Namun yang perlu dipahami juga kan eh, industri ekstraktif macam ini itu banyak sekali yang memicu konflik di tengah masyarakat. Kayak tadi yang di Sage itu warga kan pada marah-marah gitu. Walaupun Sage itu belum terdampak secara langsung ya, karena dia di desanya yang agak di timur itu. Yang terdampak langsung itu di Lelilev dan Lokulamo lah gitu, sering banjir dan segala macam. Tapi kan warga Sagia ini nggak mau desanya jadi kayak gitu, jadi mereka melawan terus gitu kan. Otomatis mereka ini terdampak, apalagi sungainya udah tercemar gitu kan. Sebetulnya mah proyek-proyek seperti ini ya nggak masalah diadakan gitu, asalkan taat aturan itu satu. Tapi kan kita melihat warga sipil di sana terdampak, sungainya itu kandungannya itu di atas baku mutu. Ini udah melanggar hukum sebetulnya kan, karena kandungan di atas baku mutu otomatis itu beracun sesuai dengan aturan pemerintah, itu dilanggar. Ya kalau memang sesuai aturan, taat aturan dan ada dampak langsung ke masyarakat lokal itu fine-fine saja begitu kan. Tapi bagaimana ketika nantinya industri ini cuma datang ke suatu daerah, dikeruk doang, dihancurkan lingkungan habis-habisan, tapi tidak dan warganya jadi terdampak, ya itu kan tidak baik juga gitu. Jadi ya inilah kita tahu tambang itu pasti akan merusak lingkungan. Tapi bagaimana pertanggungjawabannya, sesuai aturan atau enggak gitu. Kalau memang sesuai aturan ya silahkan lanjut. Tapi sekarang kita jadi paham bahwa warga lokal di sana yang kami wawancarai itu, dia juga bilang, kami menolak tambang sepenuhnya. Tambang itu dianggap sebagai, tambang nikel dianggap sebagai kutukan bagi mereka gitu. Jadi kita sekarang jadi paham juga bahwa mereka ini semarah itu karena memang lingkungannya hancur-hancuran, polusi udara dan lain sebagainya macam. Kita jadi paham, walaupun kita di satu sisi tahu juga proyek-proyek ini bisa mendorong perekonomian. Ya kalau kita lihat juga di disertasinya Menteri SDM Bahlil Lahadalia itu, dia juga isi disertasinya juga menyebut bahwa industri nikel ini berdampak juga kepada warga lokal gitu. Bahkan itu di statement langsung oleh seorang menteri gitu dalam disertasinya gitu ya. Dan ya sudah, liputan kami juga membuktikan itu juga gitu. Jadi ya pemerintah pun sudah aware bahwa itu berdampak langsung kepada warga sipil. Ya sudah, bagaimana tindak lanjutnya? Bagaimana biar warga sipil menerima? Ya harus ada diajak komunikasi bersama. Bagaimana win-win solution? Lingkungan bisa tetap terjaga dengan baik walaupun akan ada pembabatan hutan dan lain sebagainya macam begitu. Jadi harus ada dialog lah gitu pemerintah dengan warga. Jangan sampai malahan ya udah kayak perang dan warga sipil aja. Warga jadi terjajah di tanahnya sendiri, tanah kelahirannya begitu. Oke tuh ya buat bapak-bapak, ibu direktur dan komisaris. Apa maksudnya pembangunan untuk perekonomian Indonesia dan lain-lain memang baik, tapi yang penting tetap taat aturan ya. Ya, diskusi lah, ngobrol lah dengan warga setempat gitu. Tanya maunya apa itu, didengarkan. Mereka ini stakeholder utama sebetulnya, pemegang kepentingan utama karena mereka pemilik lahan di sana. Mereka udah tinggal puluhan tahun sebelum tambang ada, begitu kan? Kalau kita lihat dari kasus yang ada gitu. Itu ya bahkan yang aku lihat sih di di yang nikel hilirisasi nikel itu bahkan kajuan aja pas nyiduk airnya itu tak sampai perih rasanya kan di kulit. Bagaimana warga yang minum air itu, bagaimana warga yang sikat gigi, mandi dan lain-lain pakai air itu. Kemudian ada yang tanahnya dibeli 2.500 ya. Tanah satu meter. 1 meter per meter. 1 meter 2.500 rupiah, 2.500 perak ya teman-teman. Itu aku juga pas nonton buset. Terus si bapaknya kan ini korek aja 3.000 gitu. Kangkung lebih mahal daripada semeter tanah gitu. Korek 3.000. Tanah saya cuma dihargain 2.500 per meter. Itu cukup menggerakkan hati sih memang. Aku sempat lihat juga nih Kak. Sempat viral juga yang kajuan ini sebenarnya nggak masuk ke investigatif lah ya, tapi ya menyerempet lah, mengangkat tentang kepentingan publik. Waktu itu lagi ngeliput demo kawal kemudian putusan MK itu. Kawal putusan MK. Abis itu sempat didorong aparat apa gimana? Boleh diceritain nggak Kak? Ya itu jadi memang demo peringatan darurat itu, kawal putusan MK itu yang Garuda Biru itu ya saat itu. Karena kita warga sipil melihat ada kesewenangan di sana ya. Jadi warga turun ke jalan ramai sekali di beberapa daerah. Aku kawal yang di Jakarta di gedung DPR. Nah, itu rusuh kan itu demonya sampai pagar DPR dijebol. Aku kawal dari pagi sampai malam itu tuh. Akhirnya pas udah menjelang maghrib
kan memang ada aturan polisi akan mendorong massa membubarkan ketika memang sudah lewat maghrib kalau nggak salah ya. Ya udah, lewat maghrib polisi sudah mulai mendorong warga sipil. Ya udah aku berdiri di belakang aparat aja kan, maksudnya biar terhindar dari potensi gas air mata dan juga potensi lainnya lah gitu, kayak kelempar batu lah dan lain sebagainya macam. Ya udah, kami jalan itu di belakang aparat ambil gambar berdua, aku sama campersku ya saat itu kan. Kita live IG di Instagram Narasi Newsroom. Udah kami rekam aja terus ya kan. Kami melewati jalan itu ada terduga mungkin aparat atau apa gitu. Dia menangkap pendemo juga dirangkul gitu, tapi dia pakai seragam ini, pakai jas alma mater mahasiswa gitu. Jadi mungkin menyamar gitu ya. Jadi itu ada yang ditangkap. Kami mau ngerekam gambar nggak dibolehin itu kan. Ya itu sudah termasuk intimidasi begitu berarti. Kami ambil gambar langsung dibilang sorry ya gitu. Jangan ambil gambar kami. Udah lanjut jalan lagi udah dekat aparat. Malah temanku lagi ngambil gambar campersku langsung ditarik turun. Udah itu didorong terus tuh temanku pakai perisai gitu kan. Ya udah didorong sampai aku mendengar kata kasar juga gitu dari aparatnya gitu. Aku di belakang aparatnya aku rekam juga lah gitu kan. Temanku juga live gitu. Jadi biar ada bukti lah kalau ada intimidasi. Udah jalan lewat, itu kami menyatulah dengan mahasiswa lain gitu yang memang pulang gitu. Malahan lagi jalan desek-desekan itu agak rame. Nggak rame juga sebetulnya, kayak sekitar 10 orang lah di trotoar jalan kan, mau pulang itu. Malah didorong kenceng sama aparat. Orang kita santai aja gitu kan. Ya udah sekali campersku jatuh. Yang kedua kali lebih kenceng lagi, aku juga jatuh, nyusruk gitu ke tempat sampah lah, box makanan gitu. Kan kurang ajar, ya udah aku konfront aja itu aparatnya kan. Lagi ngelipet kok dihalang-halangi, HP-nya sampai jatuh juga. Dari situ ya sudah, kami marah-marah, udah lanjut jalan. Untungnya HP-nya masih aman, tapi ya sempat jatuh kegetok gitulah HP-nya gitu kan, kegetok lantai. Lensa rusak ya kamera? Tutup lensanya ini, Cover lens itu ya? lens protektornya itu copot itu, patah itu. Tapi untung lensanya aman lah gitu. Gitulah ini keseruannya gitu ya. Ya. Itu ya, teman-teman mungkin kalau misalnya buat Gen Z kaum rebahan kayak Ujus nih kan yang maunya rebahan aja, dari tadi dengerin ceritanya ngapain sih begitu capek-capek ya kan, liputan dari pagi sampai malam, ribut sama aparat, kena banjir sampai dikejar-kejar perusahaan dan lain-lain. Itu mungkin kayak aduh ngapain sih, tapi kalau Kajuan kan tetap melakukan itu. Maksudnya apa sih yang Kajuan dapatkan dari hasil liputan itu? Apakah Kajuan mendapatkan kepuasan saat menyelesaikan liputan itu, atau Kajuan banyak apa ya kesedihan atau kemirisan melihat beberapa isu yang ingin diangkat gitu, apa gimana sih Kak? Ya, mungkin terdengar klise ya, tapi aku awal mau jadi jurnalis itu sebetulnya pengen punya impact lah untuk masyarakat, untuk publik, untuk society. Jadi ya sebisa mungkin aku merasa pekerjaan jurnalis itu adalah pekerjaan yang baik, yang bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar gitu. Jadi aku merasa ya aku ingin mencoba membantu orang-orang di sekitar aja sih sebetulnya. Pengen membantu menyuarakan voicing the voiceless, orang-orang yang tidak bisa bersuara secara lantang begitu. Pengen membantu, pengen membuat orang-orang di sekitar mendapatkan haknya lah. Sebetulnya sesederhana itu, pengen membantu orang-orang di sekitar, mereka yang tertindas dan lain sebagainya macam. Bukan mau mengeksploitasi penderitaan ya, tapi ya mencoba untuk mengimbres bahwa mereka itu punya suara. Kayak yang di Halmahera Tengah, aku pengen mengimbres mereka itu berjuang lewat koalisi Save Sagia gitu. Aku yang mengangkat perjuangan itu juga gitu, bahwa banyak warga yang bisa berjuang melawan ketidakadilan, dan bisa jadi itu membawa inspirasi buat orang-orang di sekitar. Intinya membuat dampak kepada sesama begitu. Oke. Itu ya teman-teman, jadi sobat urban yang dari tadi mendengar ceritanya mungkin hatinya tergerak, yang merasa wah gua banget nih, investigatif nih, gue pengen gitu. Ada kata-kata apa Kak untuk sobat-sobat urban nih yang mau terjun juga menjadi jurnalis yang meliput hard news, investigatif, itu apa pesannya untuk mereka? Pada intinya sih sebagai jurnalis itu tentu tugas utamanya kan watchdog ya. Salah satu tugasnya untuk memantau para penguasa apakah ada kesewenang-wenangan atau tidak gitu. Pada intinya sih
pesanku untuk teman-teman yang ingin menjadi jurnalis ya mencoba untuk mendengar sekitar, melihat sekitar, mendengarkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Bisa jadi ada masalah dan itu penting untuk diberitakan, ya itu diberitakan itu. Pada intinya sih membuat berita yang berfaedah ya. Jangan sampai malah kita terjebak menjadi jurnalis yang menjadi corong pemerintah, corong press release doang gitu ya. Karena tugas jurnalistik adalah menyuarakan suara publik gitu. Kita itu adalah pilar keempat demokrasi juga. Jadi ya itu harus dijunjung tinggi gitu. Jadi jangan lupa untuk fungsi pers itu sih. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita udah dengerin pengalamannya, keseruannya, dan hasil-hasil karya dari Kajuan nih. Siapa yang tertarik di sini? Buat yang nggak tertarik, yang bilang, alah ngapain begitu capek-capek, diem aja lu semua, nggak bisa berdampak. Bercanda-bercanda. Tapi itu pilihan ya. Iya benar-benar. sebetulnya. Pilihan, terserah juga, nggak apa-apa juga. Ya, maksudnya menjadi apapun itu pilihan, tapi alangkah lebih baik untuk berdampak baik untuk sesama juga tentu. Kerja di tambang juga pilihan juga, tapi ya silahkan buat tambang yang mendengarkan orang-orang di sekitar, berdampak baik buat masyarakat sekitar juga. Gitu. Pokoknya ya apapun berdampak baik lah buat sesama gitu. Jadi buat yang sekarang lagi rebahan doang, tugas gak dikerja-kerjain, sekarang malah nonton YouTube, diem aja, nggak usah banyak komen kali ya. Oke, segitu aja Kajuan. Terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk waktunya, pengalamannya luar biasa, keren banget. Aku ngebayanginnya bener. Aduh, kayaknya aku sendiri pun kayaknya nggak akan kesana deh. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Aku juga nggak kepikiran gitu dulu. Iya. Oke, segitu aja Sobat Urban untuk episode kali ini. Yang siapa tahu lagi nyari magang juga, mau magang di Narasi bisa ya Kak? Bisa. Bisa, mau magang di Narasi bisa, atau mau di media lain boleh juga, bebas, kita nggak di endorse siapa-siapa. Ya. Bebas aja. Mantap. Yang penting cari media yang independen, yang jangan terafiliasi oleh pemerintah ataupun penguasa-penguasa lainnya. Keren kan? Nggak apa-apa juga sih sebetulnya, cuman ya pilihan. Semua pilihan. Oke, segitu aja Sobat Urban. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah!